Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian akidah Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala dalam kitab beliau Maqalatul Islamin, dengan syarah atau penjelasan dari Fadilatul Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Imam Abul Hasan Asy'ari rahimahullah taala berkata di awal kitab atau bab tentang akidah Ahlussunnah, jumlatu ma'alaihi ahlul hadis wa sunnah. Inilah ajaran akidah ahlul hadis Ahlussunnah: al-iqraru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih, yaitu mengikrarkan atau mengimani, beriman kepada Allah, para malaikatnya dan kitab-kitabnya serta para rasul-rasulnya. Sudah kita bahas iman kepada Allah dan iman kepada para malaikat. Sekarang kita lanjutkan pembahasan iman kepada kitab-kitab Allah. Halaman 14. Kata Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz, wa amal imanu bil kutubi fahuwa an tusaddiqa bi annahu ta'ala anzala ala rusulihi kutuban. Kata sekali lagi Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Khumayyiz hafizallah, adapun beriman kepada kitab-kitab Allah artinya adalah engkau membenarkan bahwa Allah Ta'ala telah menurunkan kepada para rasul-rasulnya kitab-kitabnya. Ini poin yang pertama, iman kepada kitab Allah, yaitu wajib meyakini Allah menurunkan kepada para rasulnya, para nabinya, kitab-kitabnya. Dalilnya dalam surat diantaranya Al-Baqarah 213 Allah mengatakan kanan nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu nabiyyina mubasyirina wa mundirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq.
Kalau yang bawa mushaf silakan lihat. Allah mengatakan yang artinya dulu manusia umat yang satu. Kemudian Allah mengutus para rasul-rasulnya, para nabi-nabinya sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka Alkitab dengan membawa kebenaran. Anda ulangi lagi, betul ya? Al-Baqarah 213, kana nasu ummatan wahidah fa ba'atsallahu nabiyyin. Kemudian Allah mengutus para nabi. Ini ayat sebetulnya ada kaitan dengan dua rukun iman ini, iman kepada para rasul dan iman kepada kitab-kitab. Namun karena dimulai dengan iman kepada kitab, kita jelaskan dulu ayat tersebut, kana nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia umat yang satu. Kata Abdullah Abbas, ya, seperti yang dinukil oleh Imam Katsir dan juga ulama tafsir yang lain, kana baina Adam wa Nuh asyratu qurun kanu ala millatin minal haq. Dahulu antara Adam dan Nabi Nuh itu 10 generasi atau 10 abad. Semuanya di atas agama yang hak. Kata Ibnu Katsir, hatta abadul asnam, sampai mereka menyembah berhala. Artinya, kata para ulama, dahulu antara Adam sampai zaman Nabi Nuh, 10 abad, 10 generasi, semua di atas tauhid. Tidak ada kesyirikan. Tidak ada yang menyembah selain Allah. Tidak ada yang menyembah malaikat, tidak ada yang menyembah nabi, tidak ada yang menyembah para wali, tidak ada yang menyembah kuburan, keramat. Ya, semuanya di atas at-tauhid. Ini kata Allah, kana nasu ummatan wahidah. Dahulu manusia umat yang satu. Ada dalam qiraah dikatakan fakhtalafu, lalu mereka pun berselisih. Apa perselisihan mereka? Yaitu tadi antara tauhid dan syirik. Muncul kesyirikan. Makanya dari sini kata para ulama, yang memecah belah barisan umat adalah kesyirikan kepada Allah. Tauhid yuwahid, sedangkan tauhid menyatukan umat. Dakwah tauhid itu menyatukan umat. Cuma sekarang dibolak-balik. Yang menyuruh kepada tauhid dianggap memecah belah umat. Yang menyuruh kepada kesyirikan dianggap menyatukan umat. Na'udzubillah min dzalik. Ini persatuan ala Al-Quran. Bahwasanya kana nas ummatan wahidah. Ketika manusia di atas akidah yang sahihah, di atas tauhid yang benar, mereka bersatu. Fakhtalafu, ketika muncul kesyirikan, mereka pun berselisih. Apa kesyirikan mereka? Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kata kaum Nabi Nuh, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian. Jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghuth, Ya'uq dan Nasrah. Kata Abdullah bin Abbas, hadihi asma'u rijalin salihina min qaumi Nuh. Ini adalah nama orang saleh di zaman Nabi Nuh. Atau wali limo di zaman Nabi Nuh. Falamma halaku auha syaitan ila qaumihim aninsibu ila majalisihim alati kanu yajrina fiha ansaba. Ketika 5 wali ini meninggal dunia, setan datang kepada pengikut kaum mereka ini membisikkan, alangkah baiknya jika kalian membuat patung-patung, gambar-gambar 5 orang saleh tersebut, kemudian dipajang, dipasang di tempat mereka dahulu berkumpul untuk sekedar mengenang jasa mereka. Falam tobat, masih belum disembah. Falama halaku, ketika generasi yang pertama ini meninggal dunia, setan datang lagi kepada generasi berikutnya membisikkan bahwasanya ya mereka nenek moyang kalian ketika paceklik kemarau panjang minta kepada 5 orang soleh tersebut. Ini sejarah pertama kesyirikan di atas muka bumi, mengkeramatkan para wali-wali ataupun orang-orang soleh. Dan inilah yang Rasul katakan, iyyakum wal ghulu fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhkanlah diri kalian dari berlebihan, di antaranya berlebihan dalam memuliakan orang-orang soleh sampai menuhankan mereka.
karena orang-orang sebelum kalian dibinasakan karena sebab tadi berlebihan dalam urusan agama, menyembah kepada selain Allah, mendudukkan wali yang 5 tadi sejajar dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika muncul kesyirikan itulah Allah mengutus rasulnya yang pertama, Nabi Nuh. Fa ba'atsallahu nabiyyin mubasysyina wa mundrin. Maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Kemudian intinya pada lanjutan ayat ini, wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah pun menurunkan bersama para nabi-nabi itu kitab-kitabnya. Ya, sekali lagi kita yakini setiap nabi Allah turunkan kitabnya. Kata Syekh, liya'laman nasu biha al-haqqa minal batil, agar manusia tahu dengan kitab-kitab tersebut mana hak, mana batil. Wal khaira minasyar, mana yang baik dari yang jelek. Sebagaimana kata Allah tadi, wa anzala mahumul kitaba bil haq, dan diturunkan bersama mereka kitab-kitab Allah dengan membawa kebenaran. Maka tolak ukur kebenaran Al-Quran, kitab Allah Azza wa Jalla. Kalau kita mau tahu mana hak, mana batil, lihat kitab Allah. Jangan lihat kepada mayoritas manusia. Ukuran kebenaran bukan mayoritas, namun apa yang dikatakan hak oleh Al-Qur'anu Al-Karim. Ya, seperti yang mungkin sudah sering kita sampaikan tadi. Manusia, terutama di zaman ini, membolak-balikan al-haq menjadi batil, batil menjadi apa? Al-haq. Yang mendakwakan tauhid dianggap sesat, yang menyeru kepada kesyirikan dianggap di atas kebenaran, dan seterusnya. Yang menyeru kepada kebid'ahan, pemikiran yang menyimpang, yang menyeru kepada provokasi terhadap pemimpin kaum muslimin dianggap pahlawan, dianggap dai yang pemberani. Sedangkan yang menyuruh kepada mendengar taat kepada pemimpin dituduh murji'ah, dituduh terlalu berlebihan terhadap pemimpin kaum muslimin. Na'udzubillah min dzalik. Maka seorang muslimah yang bijak harus menjadikan kitab Allah sebagai tolak ukurnya. Seperti yang sudah sering kita sampaikan juga, orang yang menyeru kepada tauhid sekarang dianggap menyesatkan. Padahal sekali lagi Al-Quran mengatakan, waman adallu mimman yad'u min dunillah. Siapakah yang lebih sesat daripada yang berdoa kepada selain Allah? Yang namanya sesat versi Al-Quran, kalau yang berbuat syirik kepada Allah. Bahkan dikatakan yang paling sesat. Tidak ada manusia yang paling sesat daripada yang berdoa kepada selain Allah. Berdoa kepada malaikat, nabi, ataupun wali. Itu kategori sesat versi Al-Quran. Kalau kita beriman kepada Al-Quran, kita wajib mengimani apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Yang paling sesat yang menyuruh kepada kesyirikan, bukan yang menyuruh kepada at-tauhid. Namun ini tidak aneh. Jangankan kita, Nabi Nuh dikatakan oleh kaumnya, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kami menganggapmu wahai Nabi Nuh dalam kesesatan yang nyata. Seperti tadi, orang yang menyeru kepada wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dianggap berlebihan. Padahal inilah yang diperintahkan oleh Al-Quran. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah, taati Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Cuma sekarang ini dianggap apa? Sesuatu yang tabu. Kalau ada presiden yang baru dilantik, wajib kita membaiat. Kita wajib meyakini dia sebagai pemimpin kita. Wajib kita mendengar dan taat kepadanya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Dianggap apa? Lebih, dianggap penjilat dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Ini perintah Allah dan perintah Rasul SAW. Rasul mengatakan, man mata walaysa fi unuqi bai'a mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang mati di lehernya tidak ada baiat kepada pemimpin kaum muslimin, mati dalam keadaan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini baiat untuk siapa? Pemimpin kaum muslimin. Bukan untuk kiai, ustadz, atau habib, atau
tokoh masyarakat atau tokoh agama, bukan. Tidak ada dalam Islam baiat kecuali untuk pemimpin kaum muslimin yang menguasai wilayah kaum muslimin. Namun kata-kata membaiat pemimpin sekarang dianggap sesuatu yang apa? Bid'ah. Padahal ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadisnya dalam Sahih Muslim, dalam Sahih Bukhari, dalam kitab-kitab akidah dibahas masalah wasam wa ta'ah. Namun sekali lagi, banyak manusia yang sudah tidak lagi kembali kepada qala Allah wa qala Rasul. Inginnya apa? Kembali kepada tokoh-tokoh mereka atau kepada hawa nafsu mereka. Maka wajib kita tegaskan lagi sebagaimana kata Syekh, kitab-kitab Allah diturunkan agar manusia mengetahui dengan kitab-kitab tersebut mana hak, mana batil, mana yang baik, mana yang jelek. Kemudian kata Syekh, wa hadil kutub katsiratun. Kitab-kitab Allah banyak. Kita tidak tahu semua para nabi, para rasul. Allah mengatakan, nanti akan ada pembahasan sebetulnya pada iman kepada rasul. Allah mengatakan, rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan la naqsushum 'alaik. Para rasul ada yang kami kisahkan kepada engkau yang Muhammad, kisah-kisah mereka, ada pula yang tidak kami kisahkan. Kita nggak tahu semua jumlah para nabi, para rasul. Kita nggak tahu semua kisah-kisah para nabi, para rasul. Maka demikian pula dengan kitab-kitab mereka. Jangankan yang lebih dari 25, yang 25 saja. Nanti akan ada pembahasan sekali lagi iman kepada para rasul. Yang disebut dalam Al-Quran ada 25 nama nabi, para rasul. Kita nggak tahu semua kitab-kitab apa mereka. Contoh misalnya, kalau antum ditanya, apa kitabnya Ilyas? Dzulkifli, Ilyasa, Idris, Syuaib. Nah, yang 25 saja kita nggak tahu perinciannya. Apalagi yang tidak dikisahkan nama-nama mereka. Makanya kata Syekh, hadil kutub katsirah. Allah mengatakan tadi kami mengutus para nabi sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, dan kami turunkan bersama mereka kitab-kitab. Kita nggak tahu jumlah kitab-kitab tersebut. Namun intinya katsirah. Yajibul imanu biha jumlatan. Yang tidak disebut, kita wajib mengimani secara global. Sebagaimana iman kepada para malaikat. Nama-nama malaikat kita wajib mengimani secara terperinci dan secara apa? Global. Yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran dan Sunnah, kita imani secara global. Yang disebutkan nama-namanya, kita imani secara apa? Terperinci. Sama dengan iman kepada kitab. Kita wajib mengimani nama-nama kitab-kitab Allah secara global, dalam artian kita yakini banyak kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi, para rasul, namun kita tidak tahu perincian nama-namanya. Adapun yang diperinci, kita wajib mengimani secara apa? Terperinci. Walakin yajibul imanu tafsilan. Yang disebut di dalam Al-Quran atau Sunnah, kita wajib mengimani secara terperinci. Di antaranya ada 4, minha at-Taurah allati unzilat ala Musa. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Waz-Zabur alladzi unzila ala Daud. Kitab Az-Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud. Wal Injil alladzi unzila ala Isa. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Wal Quran alladzi unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun dalil-dalilnya ini banyak sekali, di antaranya kalau yang 3 kitab Allah sebutkan di antaranya di awal surat Ali Imran. Alif lam mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan, yaitu Al-Quran. Itu awal-awal surat Ali Imran disebutkan 3 kitab. Adapun kitab Az-Zabur Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, wa ataina Dawuda Zabura, dan kami berikan kepada Nabi Dawud kitab Az-Zabur. Itu surat An-Nisa 163.
tentang Az-Zabur. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kalau mau ditambahkan kata para ulama di antaranya suhuf Ibrahim ya dan Musa. Lembaran-lembaran ini juga sebagai ulama mencantumkan dalam makna kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para anbiya, di antaranya suhuf Ibrahim dan juga Musa. Kalau suhuf Musa ada yang menyatakan itu sama dengan Taurat, ada pun yang mengatakan tidak, beda suhuf Musa dengan Taurat yang Allah turunkan kepada Musa, wallahu a'lam. Namun intinya itu di antara nama-nama kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Asy-Syaikh, wa anna ma fil Qur'an kalamullah 'alal haqiqah. Ini kalau lebih diperinci lagi terutama tentang Al-Qur'an. Kita wajib meyakini semua yang ada di dalam Al-Quran adalah kalamullah. Mana dalilnya? Surat At-Taubah ayat yang ke-6. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamullah. Apabila ada seseorang dari kaum musyrikin minta perlindungan kepada engkau Nabi Muhammad, lindungilah dia sampai dia mendengarkan kalamullah. Allah menyatakan Al-Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad, yang dibaca oleh para sahabat itu kalamullah. Namun insya Allah akan ada perincian lebih lanjut di halaman kalau nggak salah ini 64 ya. Insya Allah ada pembahasan khusus tentang Al-Quran kalamullah alal haqiqah ghairu makhluk. Namun karena sudah disebut di sini kita sampaikan sedikit. Kita wajib meyakini Al-Quran semuanya adalah kalamullah. Demikian pula kitab-kitab Allah itu semuanya kalamullah. Ya. Kecuali yang memang sudah ditambah-tambahi. Beda lagi ya, kita berbicara yang masih orisinil, masih asli. Taurat, Injil, Zabur semuanya dari Allah, semuanya adalah kalamullah. Paham? Ya, namun yang ada sekarang ini ya ada tambah-tambahan, ini tentunya bukan kalamullah. Dan yang lebih ditekankan lagi Al-Quran. Semua yang ada dalam Al-Quran adalah kalamullah. Alal haqiqah. Takallama bihi. Allah berbicara dengannya. Wa sami'a minhu Jibril. Wa balagha Jibril Rasulullah Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril langsung mendengarkan firman Allah. Kalamullah Al-Quran tersebut. Ini akidah ahli sunnah. Beda nanti dengan akidah kelompok ahli kalam. Di antaranya Al-Asy'ariyah yang mengatakan malaikat Jibril nggak langsung mendengar kalam Allah. Namun Jibril memahami apa yang ada dalam kalamullah. Allah nggak berbicara dengan suara yang didengar. Ya, ini sekali lagi adabnya ahli bidah. Ya, Allah dituduh tidak bisa apa? Bicara. Tidak ada suara yang dikatakan. Naudzubillah min dzalik. Mereka menuduh Allah apa? Bisu. Naudzubillah min dzalik. Padahal jelas-jelas Allah mengatakan wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan sebenar-benarnya pembicara. Namanya bicara, kata Imam As-Sijizi dalam kitab beliau Risalah As-Sijizi ila Al-Zabid, dari zaman Adam sampai zaman sebelum munculnya Abul Hasan Asy'ari, semua manusia sepakat namanya al-kalam, berbicara itu dengan apa? Suara. Ada orang yang bisu antum katakan, oh dia bisa ngomong. Bisa dah? Hah? Dah bisa. Sekali lagi secara ya akal yang sehat, fakta di lapangan, namanya berbicara itu bisa dengan suara. Yang ngomong tidak dengan suara alias apa? Namun inilah ya sekali lagi kesesatan ahli bidah, ahli kalam. Tidak sesuai dengan nakal walal akal. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, jelas-jelas juga yang sudah kita sampaikan Rasul SAW dalam hadis Sahih Bukhari tentang hari kiamat. Rasul SAW mengatakan yahsyurullah al-ibad
fayunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kaman sami'ahu man qaruba. Kata Rasul SAW, Allah akan mengumpulkan manusia di padang mahsyar wa yunadihim bisautin, dan Allah memanggil mereka bisautin. Rasul yang mengatakan, kok mereka apa? Menentangnya, mereka menolaknya, mengingkarinya dengan alasan tidak masuk akal. Na'udzubillah min dzalik. Rasul mengatakan Allah berbicara dengan suara. Ini ditegaskan dengan kata-kata bisautin. Meskipun hanya sekedar kata-kata memanggil, Allah berbicara itu secara otomatis sudah dengan suara. Apalagi ditekankan di sini dalam hadis Sahih Bukhari, bisautin. Allah memanggil mereka dengan suara yang bisa didengar oleh yang jauh sebagaimana yang didengar oleh yang dekat. Ya, maka kata Syekh di sini, Allah betul-betul berbicara. Allah yang menurunkan kalamullah kepada Jibril tersebut. Jibril mendengar suara Allah. Dan malaikat Jibril menyampaikannya kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan ini yang disebutkan oleh Allah dalam surat Asy-Syu'ara. Coba dilihat surat Asy-Syu'ara. Surat apa ini namanya? Apa terjemahannya? Awas, jangan ngelantur. Ya, surat pemusik atau surat musik. Na'udzubillah min dzalik. Nah, coba baca lagi. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Nah, yakfi. Allah mengatakan sesungguhnya Al-Quran diturunkan dari Rabbil alamin. Ini menunjukkan Allah fis sama, Allah di atas. Allah turunkan Al-Quran. Kepada siapa? Kepada Ruhul Amin, malaikat Jibril. Kepada siapa malaikat Jibril menurunkan? Kepada Nabi Muhammad SAW. Dan ini yang kata Syekh Abdul Razak, sanad qiraah ahli sunnah dari Nabi Muhammad, dari malaikat Jibril, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau versi ahli sunnah. Kalau orang-orang yang belajar sanad Al-Quran kepada ahli bid'ah, itu sanadnya nanti sampai kepada Nabi Muhammad, Jibril, Lauhul Mahfud. Karena ahli bid'ah tidak sanggup, tidak mau mengatakan Al-Quran langsung dari Allah. Namun dari mana? Lauhul Mahfud. Karena mereka ingin lari daripada akidah Allah berbicara dengan apa? Suara tadi. Ini kata beliau, kata Syekh Dr. Abdul Razak dalam beberapa kitab beliau, kalau orang belajar sanad Al-Quran, belajar qiraah kepada syekh-syekh misalnya, kalau ketemu syekh dari ahli kalam, ahli bid'ah, dikasih ijazah sanad dari fulan dari guru-gurunya sampai kepada Abdullah bin Abbas, dari Nabi Muhammad, dari Jibril, dari Lauhul Mahfud. Ya. Namun kalau dari ahli sunnah sanadnya dari Jibril, dari siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan ayat tadi Asy-Syu'ara. Nah. Kemudian kata Asy-Syekh di sini, walaysa kama yaz'um ahlul bidah annahu laysa kalamullah 'alal haqiqah. Ini berlainan dengan klaim ahli bid'ah yang mengatakan Al-Qur'an bukan kalamullah secara hakiki. Ya, bal huwa ibaratun an kalamillah. Kalau di situ apa tulisannya? A'lamillah ya. Antum coret aja, diganti dengan ibarat an kalamillah. Ini salah satu bedanya ahli-sunnah dengan al-bid'ah. Kalau ahli-sunnah terang-terangan dengan jelas mengatakan Al-Quran kalamullah. Kalau ahli kalam, ahli bid'ah mengatakan Al-Quran ibarah. Jiplakannya lah istilahnya. Ya, nggak sama. Namanya jiplakan apa? Nah, ibarah atau hikayah an kalamillah. Ciplaan atau apalagi yang mirip-mirip dengan itu. Kutipan dari apa? Kalamullah. Bukan kalamullah secara asli. Paham dong? Ini meskipun mungkin kelihatannya agak mirip, namun beda. Ya, antara al-sunnah dengan al-bidah. Wa yajibul iman bi anna Allah Ta'ala qad hafidha. Sekali lagi masalah Al-Quran kalamullah akan ada pembahasan khusus tentangnya. Kemudian kata Syekh, wa yajibul imanu bi anna Allah Ta'ala qad hafidhal Quran minat tahrif wa tabjil. Dan wajib mengimani bahwasanya Allah telah menjaga Al-Quran dari penyelewengan, dari perombakan, ditambah-tambahi.
Sebagaimana firman Allah surat Al-Hijr ayat ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Makanya kata para ulama, di antaranya banyaknya hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran, dari yang mulai kecil sampai yang tua, luar biasa banyak hufadzul Quran. Namun tidak ada hufadzul Taurat dan Al-Injil. Karena sekali lagi ini salah satu bukti tentang kebenaran Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun wa anna kulla harfin fihi wa kalamullah, dan bahwasanya setiap huruf dalam Al-Quran itu semuanya adalah kalamullah. Taib ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, dalam penjelasan Syekh Dr. Muhammad bin Abdurrahman Khumayz di sini ada dua kandungan iman kepada kitab-kitab Allah. Yaitu yang tadi pertama, membenarkan bahwasanya Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasul-rasulnya. Itu poin yang pertama. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama kitab-kitab Allah. Ini kalau kita mau tambahkan dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Iman kepada kitab ada 4 kandungannya, sebagaimana iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, demikian pula iman kepada kutub atau kitab-kitab Allah. Ada 4 kandungannya, mengimani bahwasanya Allah yang menurunkan kitab-kitab tersebut, atau kitab-kitab tersebut diturunkan dari sisi Allah. Kemudian yang kedua, mengimani nama-nama kitab-kitab Allah secara global dan terperinci. Kemudian yang ketiga, membenarkan semua kabar berita yang ada dalam kitab-kitab tersebut. Membenarkan apa? Semua kabar berita dari kitab-kitab tersebut. Ini kalau kita kembali kepada penjelasan tadi, yang memang masih orsinil. Namun kalau sekarang bagaimana? Kata para ulama, kita tidak boleh membenarkan kecuali yang dibenarkan oleh Al-Quranul Karim. Karena kita sekarang tidak tahu mana yang secara umum mana itu yang sudah ditambah-tambahi, mana yang tidak. Namun yang kita benarkan, yang dibenarkan, yang dikabarkan oleh Al-Quranul Karim. Contohnya tentang pujian Allah kepada para sahabat Rasulullah SAW. Itu ada dalam Taurat dan Injil. Dari mana kita tahu? Dari firman-Nya. Dzalika mathaluhum fit Taurati wa mathalahum fil Injil. Itulah perumpamaan para sahabat dalam kitab Taurat dan Al-Injil. Kata para ulama, Allah telah memuji para sahabat di dalam Taurat dan Injil. Para sahabat dipuji oleh Allah sebelum mereka lahir di dalam kitab Taurat dan Injil. Kita wajib memastikan pasti dalam Taurat dan Injil ada pujian Allah kepada para sahabat. Paham tuh? Ini membenarkan kabar berita dalam kitab-kitab tersebut. Dan sekali lagi, kalau kita sekarang patokannya hanya yang dikabarkan oleh Al-Quranul Karim. Kalau yang kitab-kitab yang lain, kita tidak tahu mana hak, mana batil, kecuali yang dikuatkan oleh Al-Quranul Karim. Coba, yang lain. Ada yang tahu enggak kira-kira? Apa kabar berita yang ada dalam Taurat dan Injil atau dalam kitab yang selain Al-Quran? Selain Al-Quran, kitab-kitab yang kita sebut tadi selain Al-Quran. Namun kita tahu itu kabar berita yang hak lewat Al-Quran. Taib. Yang lain, kalau bisa pakai dalilnya juga. Nah, ada yang lain yang insya Allah antum tiap Jumat mendengarnya. Bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Lanjutkan. Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Bahwasanya Allah mengatakan dalam suhuf, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim dan Musa, bal tu'thirunal hayatad dunya, bahkan kalian
lebih mendahulukan dunia daripada apa? Akhirat. Padahal akhirat lebih baik dan bakal lebih apa? Kekal. Kemudian kata Allah, ini semuanya yaitu kabar berita tentang ini ada dalam suhuf Ibrahim wa Musa. Paham? Kita tahu ini disebut dalam suhuf lembaran Nabi Ibrahim karena Allah cantumkan dalam surat apa ini namanya? Ya, untuk tiap Jumat insya Allah dengar. Paham dong? Jadi sekali lagi wajib membenarkan semua kabar berita yang ada di dalam kitab-kitab Allah, terutama di dalam Al-Qur'anu Al-Karim, terutama tentang sifat-sifat Allah, itu bagian daripada iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, makanya yang tidak mengimani sifat-sifat Allah ini telah apa? Menyelisih iman kepada kitab Allah Azza wa Jalla, itu Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang keempat, di antara kandungan iman kepada kitab-kitab Allah, melaksanakan syariat yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ini kalau lebih dikhususkan, ya, mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Adapun hukum-hukum dalam kitab-kitab yang sebelum Al-Quran, maka telah apa? Dihapus dengan Al-Quran ataupun dijadikan Al-Quran sebagai hakim, ujian batu, ujian atas kitab-kitab yang lain. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadai wa muhaiminan alaih. Allah mengatakan Al-Quran sebagai muhaimin, ay hakim, pemutus atas semua hukum-hukum yang ada dalam kitab-kitab sebelum-sebelumnya. Kalau ada hukum dalam kitab yang lain tidak disepakati oleh Al-Quran, maka tidak boleh diamalkan. Adapun kalau yang sesuai dengan Al-Quran, maka apa? Wajib mengamalkannya karena tadi disebutkan di dalam apa? Al-Qur'anu Al-Karim. Intinya kalau kaum muslimin, semua manusia setelah diturunkannya Al-Quran wajib berhukum dengan hukum apa? Al-Qur'anu Al-Karim. Taib itu secara ringkas 4 kandungan iman kepada kitab-kitab Allah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam beberapa kitab beliau, di antaranya kitab Ushulul Iman. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Tes ya, dites dulu. Ada tes. Kalau dalam Injil ada kata-kata Nabi Isa anak Tuhan, itu kabar berita wajib dibenarkan atau didustakan? Atau dicari yang mirip dengan Al-Quran? Mungkin tidak ada. Mungkin tidak ada yang mirip dengan Al-Quran kata-kata Isa anak Tuhan? Lam yalid walam yulad. Nah, makanya sekedar hafal Al-Quran, sekedar hafal bahkan nomor garisnya ya tidak menjamin akan apa kesahihan akidahnya. Makanya sudah sering kita sampaikan bahwasanya dalam thalabul ilmi perlu kita menjamakkan antara 2 hal, al-fahmu wal hifdz, pemahaman dan hafalan. Namun yang paling penting al-fahmu sahih, pemahaman yang sahih. Apalah artinya hafalan yang banyak, namun kalau pemahamannya sesat, menyesatkan. Tidaklah Abdurrahman bin Muljam pembunuh Ali bin Abi Thalib kecuali dia dulunya adalah seorang qari Al-Quran, guru di zaman Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Berapa banyak ahli bidah mereka hafal Al-Quran, hafal dari Rasulullah SAW. Namun tidak ada artinya tanpa apa? Al-fahmu sahih. Makanya Rasul mengatakan, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah fahamkan, yufaqihu, yufahimhu, Allah pahamkan dalam urusan apa? Agama. Jadi sekali lagi kita tidak meremehkan hafalan, namun harus ada skala prioritas. Al-fahmu, al-fahm itu yang paling penting, yang paling utama. Namun alangkah indahnya kalau dibarengi dengan al-hifdz,
pemahamannya sahih, hafalannya banyak, hafalannya kuat, nurun ala nur. Namun kalau hafalan saja, hati-hati. Berapa banyak dai penyesat umat yang luar biasa hafalannya, bahkan sejak zaman dahulu kala demikian. Sekali lagi ini juga pelajaran bagi kita semuanya, terutama bagi orang tua. Kalau mendidik anaknya, jangan anaknya dicekoki terus, jangan hifat. Mulai dari TK sampai mungkin setelah SMA disuruh pokoknya harus hafalan-hafalan, tahfidz Quran, harus cari sanad yang sebanyak-banyaknya, ijazah segudang dan seterusnya. Namun lupa dengan diarahkan anaknya kepada pemahaman yang benar, terutama pemahaman akidah yang as-sahihah. Dan sekali lagi sekarang memang ada fenomena demikian, lagi ngetren masalah mengambil ijazah sanad Al-Quran. Cuma nggak peduli syekhnya mubtadi, alil bid'ah, alil kalam. Yang penting syekhnya punya ijazah. Yang penting ngumpulkan sertifikat sanad dan seterusnya. Hati-hati. Sekali lagi, pemahaman itu yang paling utama. Al-hifadz, hafalan, itu tidak ada artinya tanpa al-fahmus sahih, terutama dalam bab al-aqidah. Wallahu ta'ala. Taib ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahimakumullah. Ini sekedar menjawab komentar di live FB sini. Ada kata-kata, Ustadz kok minum pakai tangan kiri? Apa memang beliau kidal? Antum yang di sini saksinya, anak minum tangan kanan atau tangan kiri? Ini kanan apa kiri? Iya, cuma emang ini live FB kadang-kadang sekali lagi, mungkin dia baru ikut. Ini sekedar untuk meluruskan saja biar tidak suudzon kepada ana. Sekali lagi, ana minum dengan tangan kanan, cuma kelihatan di live FB di sini tangan kiri. Dan patokannya ana dari dulu sejak pakai jam tangan dengan tangan kanan. Patokannya jam tangan kalau ana pakai di sini berarti tangan kanan. Ini bagi netizen gitu. Ini ada tulisan di situ. Daripada debat kusir di situ, ana jawab. Ini sekali lagi, ini tangan kanan ya. Kalau mungkin yang hadir langsung kelihatan, ini tangan kanan. Yang pakai jam tangan. Nah, biar tidak gosip nantinya. Apalagi sampai dikatakan kidal, untuk bukan kadal. Baik, ala kullin. Kadang begitulah, wallahu ta'ala alam. Nggak semua tuduhan bisa diterima. Baik, ala kullin, kita sudah sampaikan tadi al-iman bil kutub, iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kita lanjutkan sedikit, iman kepada para rasul. Kata Syekh, wa amal iman bir rusul fahuwa antuqina bi anna Allah arsala linnas liyad'u nasa ila ibadatillah wahdahu rusulan mubasyirin li ahli tauhid wasunan wa mundirin li ahli syirki wal bid'ah wa ahlil ma'asi. Adapun makna iman kepada para rasul, yaitu engkau meyakini bahwasanya Allah mengutus kepada manusia para rasul yang menyuruh manusia untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Dalilnya surat Al-Anbiya diantaranya ayat ke-25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah, kata Allah, kami mengutus sebelum engkau rasul, seorang rasul, kecuali kami wahyukan kepadanya la ilaha illa ana, tidak ada sembahyang hak kecuali aku, maka sembahlah aku, ibadahilah diriku, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam surat Al-Nahl ayat 36, walaqad ba'asna fi kulli ummat rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul yang seruannya an ibudullah, sembahlah Allah, ibadahlah Allah, dan tinggalkanlah at-taghut, semua sesembahan selain Allah. Ini yang sudah kita sampaikan tadi, sejak rasul pertama Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad SAW, intisari prioritas dakwanya sama, dakwah kepada tauhid, melarang dari kesyirikan. Laqad arsalna nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu.
Maka inilah yang diikuti oleh dakwah salafiyah, menyeru kepada apa yang diseru oleh para anbiya wa rusul. Dan inilah bedanya ahlu sunnah dakwah salafiyah al-firqatun najiyah dengan dakwah-dakwah yang sesat, yaitu prioritas dakwanya dakwah kepada at-tauhid, melarang dari kesyirikan. Kemudian kata Syekh, mubasyirina, mereka para rasul tugasnya memberikan kabar gembira. Ini dalilnya sama dengan tadi iman kepada kitab Al-Baqarah 213, nabiyina mubasyirina wa mundirin. Tugasnya para nabi, para rasul memberikan kabar gembira. Kepada siapa? Ahli tauhid. Banyak kabar gembira bagi ahli at-tauhid. Allah mengatakan, wa basyiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berilah kabar gembira kepada orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka apa? Surga. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Demikian pula yang berpegang teguh dengan sunnah, maka akan diberikan kabar gembira. Kullu ummati yadkhulul jannah illa man aba. Kata Rasul, setiap umatku pasti masuk surga kecuali yang enggan. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang enggan masuk surga ya Rasulullah? Rasul mengatakan, man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa mentaatiku maka dialah yang masuk surga. Barang siapa yang memaksiati diriku dialah yang enggan masuk surga. Ini kabar gembira dari Rasul. Yang mengikuti sunnah Rasul pahalanya surga Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita surganya di akhirat kelak. Kemudian wa mundirin, sekaligus memberi peringatan. Makanya dakwah itu tidak cukup hanya mubasyirin, hanya menyuruh kepada tauhid saja, tidak, namun harus melarang dari kesyirikan, memberikan peringatan, memberikan tahdzir kepada umat. Harus apa? Tadi mubasyirin wa mundirin. Mundirin li ahli syirki, para rasul memberikan apa? Indar, peringatan. Orang yang berbuat syirik kekal dalam api neraka. Innalladzina kafaru min al-kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari ahli kitab dan orang musyrikin, mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya. Ini al-indar. Tugasnya para rasul memberikan peringatan, hati-hati dengan kesyirikan. Syirik itu mengekalkan manusia ke dalam api neraka. Syirik menjadi penyebab orang itu dibatalkan semua amal ibadahnya, walau asyraku lahabitu anhum ma kanu ya'malun. Demikian pula wal bidah, para nabi, para rasul memberikan peringatan bahaya kepada ahli al bidah. Di antaranya Rasul mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini tahdzir dari Rasulullah SAW. Tugasnya demikian. Kita juga demikian, mengikuti jejak para nabi, para rasul. Di antara rasul kita Muhammad SAW memberikan indar bagi yang berbuat bid'ah, bahayanya, ancamannya neraka. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Wa ahlil ma'asi, demikian pula tadi yang berbuat maksiat. Man ata'ani dakhulal jannah wa man asani faqad aba. Kemudian la ya'lam adadahum illallah. Para rasul tidak ada yang tahu berapa jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya tadi, rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Maka dari sini kita wajib, kata beliau, yajib antu'min biman sammallahu ta'ala fi kitabihi min rusulihi wa anbiya'ihi. Ini kandungan iman kepada rasul yang kedua, mengimani nama-nama para rasul secara global dan terperinci. Yang pertama, kandungan iman kepada rasul, mengimani Allah mengutus mereka kepada manusia. Itu tadi poin yang pertama. Poin yang kedua, kandungan yang kedua iman kepada rasul, mengimani nama para rasul secara global dan terperinci. Berapa jumlah para rasul? Wallahu a'lam. Yang disebutkan hanya apa? Sebagian saja. Yang disebutkan secara terperinci, kita imani secara terperinci. Dalam Al-Quran disebutkan ada 25. Adam, wa Nuh, wa Idris, wa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Hud, Saleh, Syu'aib, Dzulkifli, Ayub, wa Yunus, Lut, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad sallallahu alaihi
wasallama ajma'in. Adapun dalil tentang 25 nabi para rasul tersebut, kalau mau yang paling banyak dalam surat Al-An'am 83 sampai 86. Itu disebutkan ada 18 nama nabi dan rasul. Ya, surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Itu disebutkan ya secara berurutan tadi 18 nama nabi dan rasul. Yang 7 disebutkan dalam ayat-ayat yang lainnya. Baik, kemudian kita tambahkan lagi, kalau tadi ada 2 kandungannya, mirip dengan iman kepada kitab. Yang ketiga, mengimani kabar berita dari para rasul. Itu mirip dengan penjelasan tadi. Kemudian yang keempat, melaksanakan syariat, hukum syariat Nabi Muhammad SAW. Pas sudah tititnya. Wallahu alam, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan, aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.